Sampai mengurus semua ini terlalu banyak sekali urusannya. Maksudnya saya ini melihat Bapak ini terlalu, maksudnya bagaimana? Ya. Bapak tidak capek tidak mengurus, maksudnya sosial, Ya. apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kaharudin, di Radar Ilmu Official. Nah, kali ini teman-teman, kita akan bicara lagi dengan Bapak Andi Vidya Samad SOS. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang kepemudaan ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa Bapak Andi Vidya Samad ini adalah Ketua Karang Taruna Kecamatan Herlang. Nah, sekarang saya akan mendiskusikan tentang bagaimana dunia kekarang tarunaan ya selama kepengurusan beliau selama ini. Banyak hal-hal yang menarik yang patut kita ulik tentang kerja-kerja beliau selama menjadi Ketua Karang Taruna Kecamatan Herlang. Nah, apa kabar Pak Andi Vidya Samad? Ya, selamat sore teman-teman pendengar dan penonton yang menyaksikan program acara dari Dinda saya ini Pak Kaharudin yang cukup inovatif dan luar biasa. Ya. Sore Pak Kahar. Ya, selamat sore ya Pak. Jadi sehat-sehat saja ini Pak? Sehat, alhamdulillah sampai dengan detik ini. Alhamdulillah. Jadi karena kita ini terkait dengan kepemudaan teman-teman, jadi saya mau panggil Bapak Andi Vidya Samad ini sebagai Kanda. Ya, Ya. saya kira itu lebih bagus kalau sama-sama pemuda. Ya, sesama pemuda harus saling memanggil Kanda dan Dinda ya teman-teman. Nah, menarik lagi, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya Pak ini. Artinya bahwa Bapak sudah menjadi Ketua Karang Taruna Kecamatan Herlang beberapa tahun dan banyak melakukan kerja-kerja nyata selama menjadi pengurus Karang Taruna Kecamatan Herlang. Nah, selama ini bagaimana sih perkembangan KTI itu di mata Bapak sebagai Ketua Kecamatan Herlang? Pertama dulu saya ingin sampaikan bahwa sebelum saya menjadi Ketua KT Kecamatan, saya pernah menjadi Ketua KT sama Adinda pimpin ini. Ketua KT Kelurahan Tanuntung 2004 sampai dengan 2007 sebelum saya terangkat menjadi CPNS, saya mundur dan saya ke Bulukumba. Kemudian perjalanan KT saat itu ada prestasi yang saya bawa. 5 besar terbaik se-Selatan sebagai pengelola manajemen administrasi. Saya kalah dari Makassar, Baru, Maros dan Palopo. Bulukumba nomor 5. Nomor 5 ya Pak. Ya, pengelola pengembangan usaha dan manajemen administrasi. Selatan. Jadi Bapak ini pernah memimpin KT yang saya pimpin saat ini yaitu KT Puan Tanuntung. Pernah 17 tahun kemarin. 17 tahun yang lalu. Terus menorehkan hasil karya di 5 terbaik. 5 terbaik. Saat itu. Ya, luar biasa sekali. Artinya Bapak ini memang merangkak dari bawah. Ya. Membangun Karang Taruna menjadi lebih besar. Ya. Bukti nyata yang Bapak berikan ini pada tahun 2004 beliau membawa KT Puan Tanuntung menjadi juara 5 besar ya Pak. Saat itu Minasabaji. Minasabaji namanya. Minasabaji dan sekarang berubah menjadi KT Tanuntung. Kemudian saya setelah berkiprah menjadi CPNS, kemudian saya kembali ke kampung halaman. Kita bayangkan ini 14 tahun tidak ada KT kecamatan. Iya. Dan saat itu saya diminta oleh teman-teman, karena saat itu baru Pak Taro yang punya KT, saya diminta untuk memimpin KT kecamatan. Setelah itu pada saat saya dilantik oleh pemerintah kecamatan dan dihadiri oleh Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Bulukumba, saya dilantik untuk menakodai KT kecamatan. Memang saat itu saya tidak dipilih oleh pengurus desa karena memang tidak ada pengurus desa saat itu, kecuali Pak Taro. Dan 3 tahun kami bersama dengan KT kecamatan, saya kira sudah banyak yang kita berikan kontribusi kita terhadap pengembangan kepemudaan, termasuk dengan kontribusi kita terhadap mendukung program pemerintah kecamatan. Jadi luar biasa sekali ya penjelasan tentang kekarang tarunan ini. Terus Pak,
Apa sih konsep gerakan yang Bapak lakukan selama menjadi Ketua Karang Taruna Kecamatan Herlang? Iya, salah satu konsep yang kita gunakan adalah bahwa KT ini adalah lembaga sosial. Lembaga Karang sosial. Taruna yang banyak bergerak bagaimana mengembangkan potensi Karang Taruna dalam sektor pemberdayaan, kemudian mendorong pemuda-pemuda kita untuk terus membangkitkan semangat jiwa sosialnya di tengah lapangan. Dan itu Pak sudah banyak kita lakukan. Selain program kecamatan, saya kira dengan nuansa kepemudaan kita di bidang sosial, saya kira selalu banyak aksi-aksi sosial kita lakukan, baik membentuk wadah sosial di tingkat kecamatan, kemudian beberapa lembaga lain yang mengikuti kita. Dan ini Pak yang ikut mewarnai Herlang sebenarnya. Kegiatan-kegiatan sosial kita di kecamatan. Karena kenapa memang Herlang ini Pak harus diakui bahwa gerakan-gerakan aksi sosial itu Pak lahir dari jiwa anak muda kita yang punya semangat kebangkitan untuk membangun Herlang dalam bidang sosial. Dan ini Pak sudah terbukti di lapangan. Ya bukan saja Karang Taruna di semua desa, tapi ada lembaga-lembaga lain, misalnya KKA, ada juga di Boron dan segalanya, termasuk yang kita bentuk kemarin adalah donatur sedekah untuk orang miskin di Herlang. Itu Pak mampu kita lakukan dengan baik di hampir semua kegiatan sosial di tingkat kecamatan. Ya, saya tertarik dengan penjelasan Bapak tadi bahwa KT Karang Taruna Kecamatan Herlang ini atau yang melakukan kerja-kerja sosial ini dibutuhkan sekali di masyarakat. Terus Pak, apa sih terobosan-terobosan Bapak yang Bapak lakukan? Maksudnya program-program kerja yang Bapak lakukan di KT selama kepengurusan ini? Iya, pertama kami diberi amanah, tentu yang kami lakukan adalah membangkitkan jiwa semangat kepemudaan kita. Makanya di 2017 kemarin kita melakukan gerakan yang begitu spektakuler. Namanya program Gebir Akhir Tahun 2018-17. Dan saat itu Pak kita mampu menampilkan semangat pemudaan kita mulai dengan pentas seni, pentas budaya, kemudian menampilkan kreasi-kreasi kepemudaan kita di tingkat kecamatan. Dan ini Pak berkembang sampai ke tingkat bawah. Diakui atau tidak bahwa Karang Taruna telah memberikan kontribusi yang begitu besar. Dan termasuk kemarin kita bentuk adalah donasi miskin. Kita menyambangi orang-orang miskin sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke tingkat desa. Dan itu direspon Pak dengan positif oleh warga Herlang sebenarnya. Dan ini Pak banyak yang kita lakukan. Termasuk program pemberdayaan potensi-potensi masyarakat pesisir. Melalui pelatihan-pelatihan ikan abon, pelatihan di Bajang itu waktu. Dan bahkan kita pernah kirim pemuda Karang Taruna kita mengikuti kegiatan di tingkat regional terkait dengan program pembuatan kemasan untuk mendukung produk-produk Herlang. Semua Pak kita lakukan. Dan kita ini Pak bergerak bukan saya di bidang sosial, tapi di bidang yang lain juga kita lakukan. Di olahraga kita lakukan, kemudian di pemberdayaan potensi-potensi pemuda. Cuma dipahami bahwa KT ini Pak yang kami pimpin, kalau berbicara anggaran itu tidak ada. Jadi semua lahir dari inovasi kami menjadi ketua KT, menggerakkan semua kekuatan yang ada di tingkat kecamatan. Jadi harus mempunyai banyak jaringan, teman, sahabat untuk mengembangkan sebuah organisasi. Karena kalau kita pikir di KT itu tidak ada anggaran, apalagi di tingkat kecamatan ini, tidak ada anggaran yang kita bisa lakukan. Kecuali dengan membuka jaringan ke seluruh pengembangan ke kreativitas begitu ya Pak? Iya, ke teman-teman yang lain. Nah, lanjut Pak, selama memimpin Karang Taruna ini apakah ada kendala-kendala? Soalnya kan sebagai maksudnya regenerasi dari Bapak memimpin KT Kelurahan ini, saya mau meminta masukan-masukan tentang ketika menghadapi kendala apa yang harus kami lakukan dan sebagainya. Pertama kalau kita memimpin organisasi tentu niat ya. Harus niat untuk membangun sebuah lembaga, bagaimana memberikan kontribusi yang baik terhadap kemajuan daerah kita. Di KT adalah kendala yang paling berat yang kita lakukan, itu adalah adanya perubahan tentang komposisi dan kedudukan Karang Taruna tingkat desa. Kami di kemarin 2017-18, kita telah membentuk KT di tingkat desa dan kelurahan. Nah, yang kita hadapi sekarang adalah bahwa dulu enak menjadi ketua KT kecamatan karena kita mampu mengintervensi kekuatan sampai ke tingkat bawah.
Karena kenapa? Kita yang membentuk KT desa, kita melantik. Iya. Nah sekarang ada perubahan sekarang dengan hasil Munas tingkat nasional bahwa ketua KT desa itu dilantik, dibentuk oleh pemerintah desa. Nah, itu yang Sehingga juga jadi kendala, kita ya, tidak punya kekuatan untuk mengintervensi. kekuatan di bawah. Betul. Nah persoalannya sekarang adalah apakah pemerintah desa siap untuk melantik, membentuk dan memberi ruang kepada pemuda-pemuda kita di tingkat bawah untuk ikut tampil di garda terdepan. Karena ingat, KT ini Pak punya kekuatan yang besar. Iya, iya. Ya, punya sumber daya manusia yang potensial. Sayang kalau mereka dilibatkan dalam kegiatan pembangunan di tingkat desa dan kelurahan. Nah, luar biasa sekali ya penjelasan Bapak soal cara-cara kerja menjadi pengurus Karang Taruna. Ya. Nah, Pak, ini banyak yang menganggap bahwa Karang Taruna Kecamatan Herlang eksis ini karena dipimpin oleh seorang birokrat begitu. Jadi, terus bagaimana itu tanggapan Bapak? Iya, ini kan bisa saja. Karena kenapa? Karena saya sebagai sekretaris camat tentu banyak mendorong program-program yang kami kawal dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat kabupaten. Ya. Contohnya kemarin 2017, 18, 19 saya banyak mendorong program yang bersentuhan dengan pemudaan di tingkat desa. Sayangnya bahwa adik-adik juga tingkat bawah tidak mampu menjemput ini. Program yang kami bawa sampai ke tingkat bawah. Dan ada juga beberapa KT yang menjemput, misalnya Pataro, Karasing, itu menjemput sejumlah program yang kami sudah masukkan dalam mengawal sampai ke tingkat kabupaten, karena saya juga kemarin adalah tim delegasi bidang sosial. Jadi banyak yang kita gelontorkan di sana, enggak program-program kepemudaan di Karang Taruna. Dan memang kendala yang paling susah sekarang Pak Kahar adalah bahwa sama dengan tahun ini, belum ada desa yang bisa membentuk Karang Taruna. Kecuali ternuntun dalam bentuk kemasi di tahun 2021 ini. Padahal kemarin saya sudah bersurat agar semua desa membentuk Karang Taruna, kemudian memasukkan anggaran-anggaran kepemudaan mulai Karang Taruna, kepemudaan di anggaran desa. Nah kemarin banyak teman-teman bertanya, saya ini mau jadi ketua KT, saya katakan bahwa yang melantik dan membentuk adalah pemerintah desa dan kelurahan. Kecamatan cuma memfasilitasi proses pelaksanaan kegiatan di tingkat bawah. Saya kira sama kemarin Tanuntung, kemudian bentuk Kamase, itu cepat direspon oleh pemerintah dan saya memfasilitasi dan teman-teman ketika kecamatan. Sedangkan di tingkat desa lain, sampai saat ini belum ada yang membentuk itu, kecuali Pataro. Nah, terkait penjelasan Bapak soal tadi, bahwa Karang Taruna ini untuk mencari dana ini, sebenarnya dia tidak memiliki dana yang apa Pak ya? Maksudnya yang iya, di tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan. Kecamatan. Nah, terus bagaimana sih Bapak mengait dinas-dinas terkait agar mau bekerja sama dan tertarik menjadi misalnya penyumbang dana di PT itu? Bagaimana itu? Inilah Pak? yang dibangun, adalah hubungan emosional. Hubungan emosional ya. Hubungan kedekatan dengan para pimpinan instansi, dengan teman-teman, sahabat, kemudian bersama dengan teman-teman DPD lain. Misalnya kemarin saya di Bajang mengadakan pelatihan nugget, abon-abon itu kan pada tahapan kedekatan dengan orang-orang di dinas terkait. Mereka meminta kami dan saya undang ke sini untuk memberikan sosialisasi dan kita yang danai. Dan itu Pak efeknya begitu besar. Kenapa kami lakukan? Oleh karena saya melihat di daerah pesisir ini kalau nelayan-nelayannya suaminya keluar laut, ibu-ibu tinggal gosip. Ibu-ibu main domino. Iya betul. Ya, saya berpikir bahwa ada jalan saya lakukan. Mengundang terkait untuk mengadakan pelatihan-pelatihan itu dan ternyata sama di Bajang itu menurut laporan teman-teman KT, kalau suaminya keluar, ibunya menjual di belakang. Menjual bakso, menjual nugget. Ini kan luar biasa. Ini Pak yang kita inginkan sampai ke daerah-daerah pesisir ini ke depan, bahwa ibu-ibu itu harus kreatif, jangan juga bergantung dengan suaminya, tapi cobalah mandiri untuk mencari uang dengan cara seperti ini. Makanya kita dorong ke depan bahwa program pemberdayaan bagi ibu itu harga mati untuk kita lakukan. Luar biasa sekali ini Pak, soal terobosan-terobosan yang Bapak lakukan di kecamatan sana. Saya mau bertanya satu nih Pak, Bapak tidak capek mengurus semua ini, terlalu banyak sekali urusannya? Maksudnya saya ini melihat Bapak ini terlalu, maksudnya bagaimana? Bapak tidak capek mengurus, maksudnya sosial, apalah dan sebagainya, sehingga Bapak ini saya lihat sibuk mengurus, sehingga mungkin
kurang waktunya di rumah ini Pak? Maksudnya Bapak tidak capek? Iya, saya enjoy saja karena saya lakukan dengan niat yang suci, Iya, niat yang suci. niat yang baik demi kepentingan orang Herlang dan pemuda. Iya, karena saya lihat ini Pak, teman-teman banyak Iya. bertanya kepada saya, kandaan di video itu tidak capek? Karena maksudnya Iya. beliau ini sangat luar biasa ke sana kemari mengurus ini dan sebagainya. Iya. Bahkan beliau menjabati 3 jabatan sekaligus. Iya. Beliau tidak capek. Jadi mungkin teman-teman Iya. yang bertanya kepada saya, Artinya ini begini, penjelasan dari yang Kandang seurus Video ya. yang seurus adalah agama. Sebagai ketua DMI yang seurus adalah masjid. Mungkin berkahnya di sana, Pak. Iya. Tidak ada rasa capek, bahkan kita lebih enjoy lagi bekerja untuk agama. Persoalan sosial ini kan demi kemaslahatan umat, demi kepentingan pemuda-pemuda kita, demi kepentingan masyarakat kita. Jadi tidak ada lelah. Tidak ada lelah. Saya juga ke kantor juga ada pekerjaan, tidak diberi pekerjaan juga santai saja. Jadi memang luar biasa. Saya ini buat terbiasa dengan kerja sehingga anak-anak saya kadang bertanya, Iya. kita itu jarang bersama dengan saya. Saya katakan Luar ini kan biasa. demi orang Herlang, demi kepentingan orang Demi banyak. kemaslahatan Kita umat. harus memberikan terobosan-terobosan pemikiran-pemikiran yang penting dan saya kira cukup dirasakan oleh orang Herlang. Iya Pak, maksudnya memang luar biasa sekali tuh soal gerakan-gerakan Bapak yang Iya. lakukan. Artinya tidak ada lelah ketika memang untuk kemanusiaan. Tidak ada lelah. Tidak ada lelah. Nah, terakhir Pak, maksudnya apa sih harapan Bapak ini kepada pemerintah desa, pemerintah kelurahan, dan terakhir kepada seluruh pemuda agar mau berkontribusi soal pembangunan yang ada di daerahnya masing-masing? Iya, saya sudah sampaikan kepada pemuda bahwa jadilah pemuda yang inovatif, yang kreatif, dan jangan membuat sekat dengan pemerintah. Iya. Tapi di satu sisi juga pemerintah jangan melihat pemuda sebagai bagian dari yang termarginalkan. Nah, itu saya itu. Ingat bahwa Herlang butuh pemuda. Ya, pemuda mampu berpikir memberikan kontribusi kepada kita semuanya. Saya Pak sudah rasakan bahwa pemuda banyak memberikan saran, kritikan tajam, tapi saya selalu menjawab dengan positif. Bahwa memang di zaman pemuda ada masanya. Saya juga Pak pernah jadi pemuda, pernah juga kritik. Iya. Ya, tapi ada perkembangan zaman yang selalu berubah bahwa sekarang ini memang era sekarang pemuda harus tampil di garda terdepan untuk memberikan kritikan, saran kepada pemerintah. Dan untuk pemerintah desa, saya minta agar dibentuklah KTI desa supaya pemuda-pemuda ini punya ruang dan tempat untuk mengaplikasikan sumber daya manusianya, keahliannya. Ya, karena kalau pemuda diberi jarak, ya kita paham. Jadi tolong dibentuk saja KTI. Persoalan anggaran tahun depan lah, karena periode KTI itu 3 tahun. 5 tahun Pak? 5 tahun sekarang. Ya, 5 tahun sekarang. Jadi KTI desa yang mau dibentuk, saya minta untuk koordinasi dengan Pak Desa agar mereka dibentuk dan dilantik segera mungkin, karena tanggung jawab pelantikan dan pembentukan KTI adalah di pemerintah desa, bukan di KTI kecamatan. Nah, begitu ya untuk seluruh pemerintah desa kelurahan buat Karang Taruna. Kita berkontribusi bersama-sama. Persoalan didebatkan dalam anggaran tahun ini Pak, itu tidak apa-apa, kalau sudah lewat penganggarannya. Yang penting dibentuk Pak, agar di tahun 2022 juga teman-teman KT bisa merasa bahwa ini bagian dari pengembangan program pemerintahan pemuda dan kepemudaan di tingkat desa. Nah, ini sebenarnya tadi sudah terakhir ya Pak, tapi ada satu pertanyaan lagi yang mencatat bahwa tadi Bapak ngomong bahwa memang saya lihat banyak pemerintah misalnya di tingkat daerah, di kecamatan menganggap pemuda itu adalah ancaman. Nah, bagaimana Bapak sih melihat pemerintah yang seperti itu? Karena memang hampir sebagian besar memang saya lihat ini banyak pemerintah yang menganggap bahwa ketika pemuda mengkritik itu dianggap sebagai ancaman. Nah, bagaimana Bapak menanggapi pemerintah yang seperti itu? Iya, kalau saya jujur juga ini, kalau saya setiap kritikan pemuda itu adalah berkah buat kita. Berkah ya. Kita bayangkan di setiap zaman ini Pak, pergerakan pemuda lah yang mewarnai demokrasi di Indonesia. Iya, betul. Waktu di zaman Bung Karno, dia lebih suka diberi 10 pemuda, satu pemuda ya, Satu pemuda untuk menghentak Indonesia. daripada 10 orang tua. 10 orang tua, bayangkan. Jadi ini perlu dipahami bahwa di zaman proklamator saja itu mengakui pemuda. Dan ingat juga bahwa di zaman Pak Harto perang pemuda. Setiap zaman pemerintah ini Pak, pemikir-pemikir bangsa lahir dari
pikiran-pikiran pemuda kita. Sehingga saya melihat bahwa jangan dia jadikan mereka lawan. Kalau dia demo, dia memberi kritikan, itu anggap bahwa itu bagian terbaik bagi kita untuk sharing bersama. Yang penting Pak bahwa kita harus memberikan ruang kepada pemuda. Pemuda butuh komunikasi, pemuda perlu didekati, pemuda perlu pendekatan. Jadi apa yang salah? Ya paling ngopi-ngopi selesailah. Iya, betul. Ya, bincang-bincang Bangun santai komunikasi sama. yang baik ya Pak. Membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah, dan pemerintah juga harus terbuka dengan pemuda bahwa inilah yang kita lakukan. Kalau semua dilakukan Pak dengan terbuka, transparan, tidak ada masalah. Ya, saya kira juga pemuda sudah dipahami bahwa ada kontrol sosial di tingkat bawah. Dan ini Pak kita tunggu. Kalau ada persoalan-persoalan di tingkat bawah yang digaungkan pemuda, ya kita duduk bersama lah. Saya juga minta kepada pemuda kalau ada hal-hal di tingkat bawah, kunjungilah pemerintah setempat untuk mendiskusikan ini dan kita carikan solusi bersama. Ya, karena sekiranya Pak pemerintah yang baik, ada pemerintah yang mendengar. Ya, mendengar keluhan rakyatnya, keluhan pemudanya dan sebagainya. Ya, jadi luar biasa sekali ya teman-teman soal penjelasan Kanda Andi Vidya Samad soal kekarantarunaan. Nah, program-program kerja yang beliau memang cukup eksis ya selama kepengurusan beliau selama ini. Nah, beliau ini memang seorang birokrat sejati. Nah, beliau juga seorang pelaku sosial sejati. Beliau rela capek keluar, maksudnya sampai uang pribadi pun keluar untuk mengurusi kemanusiaan ya teman-teman. Nah, terima kasih teman-teman bincang singkat kita hari ini bersama Kanda Andi Vidya Samad SOS mengenai soal kekarantarunaan kepengurusan beliau selama 14 tahun. Ya. Terima kasih Pak. Karantaruna Pak 14 tahun Pak di Herlang Ya, itu dan kembali bangkit di era saya. luar biasa Itu sekali tidak bisa ya dipungkiri teman-teman. tuh. Nah, Dan memang- bahkan ketua KT desa kemarin terbentuk di semua desa. Nah, Itu juga sejarah. luar biasa sekali ya teman-teman. 14 tahun, bayangkan 14 tahun KT vakum. Kecamatan Pakum. KT Kecamatan Vakum setelah beliau baru ada warna Ada lagi. warna, Memang saya lihat di sosial media Iya. ini, di YouTube saya lihat Iya. program-program kerja KT Kecamatan Herlang ini luar biasa sekali. KT berbagi dan sebagainya. Nah, Ada itu banyak hal. bentuk loyalitas beliau terhadap kemanusiaan ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman atas waktunya. Ada yang diingat Pak, jangan lupa saksikan Sapai Ramadan DMI. Itu lagi, Sapai Ramadan DMI. 10 keliling desa. Luar biasa sekali. Beliau juga ini ketua DMI ya, seperti yang video kita yang lalu bahwa beliau juga ketua DMI. Nah, dan mari kita ingat juga Dekahar tanggal 2 Mei 2 Mei kita tablik akbar Tablik Akbar. bersama dengan Ustaz Ulam besar dari Makassar. Nah, luar biasa. Dan ini juga kerjasama DMI dengan KKB Pusat Makassar. KKB Pusat. Nah, Saya itulah kira tadi. banyak. Kalau mau bicara panjang lebar soal beliau ini memang banyak sekali ya teman-teman. Nah, kita memang butuh waktu banyak. Iya. Nah, ini kunjungan saya ketiga kalinya ke rumah beliau dan beliau alhamdulillah masih mau menerima saya untuk berdiskusi, berbagi ilmu soal kepemimpinan, cara kerja dan cara mendapatkan teman. Nah, di beliau saya banyak belajar soal itu ya Iya. teman-teman. Bagaimana dengan bincang Ramadan kita gagas? Nah, itu saya lagi Iya. berpikir soal itu. Iya, silahkan Nah, betul-betul. bincang Ramadan nanti. Bincang Ramadan kita bersama Adalah- lagi dengan beliau karena Iya. beliau adalah ketua Dan toko-toko lain. Toko-toko ya, kita undang semua toko-toko masyarakat dan Iya. toko-toko pemerintah yang ada di Kecamatan Iya. Herlang. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Jangan lupa like, comment, and share.